Halo, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mulai kembali persekutuan doa pagi kita pada tanggal 16 Juni 2020. Mari saudara-saudara, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dengan pujian NKB nomor 129. Indah, mulia, bahagia, penuh. Bait 1 dan bait yang ketiga. Indah, mulia, bahagia, penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku diantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari Om Opa, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pagi hari yang indah ini kami akan mulai dengan segala sesuatu yang dilandasi oleh firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah tempat bersandar, lengan yang kekal, yang membuat hidup kami yakini penuh kebahagiaan sepanjang hari ini. Kami tidak mau ada dalam kesusahan, hanya bahagia dan karena dituntun oleh Tuhan sendiri. Biarlah persekutuan doa ini Tuhan berkati dari awal sampai akhir, sampai kami juga bisa mendengar firman dan juga mendoakan orang-orang yang kami kenal, yang kami kasih, biar mereka juga merasakan kekuatan lengan yang kekal dari Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering orang menyimpulkan hidup kita itu kalau tidak senang ya susah. Kalau tidak ada di bawah ya ada di tengah. Tapi bisa juga kadang-kadang senang tapi agak susah, atau susah
tapi agak senang ya. Tetapi itu jarang ya yang nanggung-nanggung seperti itu. Senang atau susah. Nah, menurut Rasul Paulus sebagai orang Kristen, orang yang telah menerima anugerah dari Kristus ya, pengorbanannya di kayu salib adalah orang yang seharusnya mampu menjalani hidup ini. Ingat ya, saudara-saudara, oma opa, bapak ibu, mampu menjalani hidup ini karena kita telah dianugerahi kekuatan, pengampunan oleh Yesus Kristus. Nah, mampu melakukan kehidupan ini tentu baik senang maupun susah. Kita mampu melewatinya. Rasul Paulus mengatakan, semua dalam hidup ini sudah pernah aku lewati. Jadi aku tahu apa itu kekurangan, tapi aku mampu melewatinya. Dan aku itu tahu kelimpahan, aku juga mampu melewatinya. Aku pernah kelaparan, aku mampu melewatinya. Aku pernah kekenyangan atau kenyang misalkan, aku mampu melampauinya. Apa maksudnya? Kalau kekurangan kita bisa bayangkan, kita mampu melewatinya, artinya kita mungkin tahan derita, kita mungkin sabar ya, menanggung banyak kesulitan-kesulitan dan tekun juga gitu untuk menjalani semua itu. Tapi kalau kelimpahan, ya jelas dong mampu gitu ya. Tapi dalam hal ini, dalam konteks bacaan, kalau Bapak Ibu Saudara, Oma Opa bisa baca dari ayat 10 ya sampai ayat 25, Rasul Paulus itu memuji pemberian jemaat di Filipi ini gitu. Walaupun mereka dalam kelimpahan mereka, kekurangan, mereka masih bisa ingat untuk memberi kepada Rasul Paulus. Jadi saat kelimpahan, kata mampu menjalani kelimpahan itu artinya kelimpahan itu tidak kita simpan sendiri gitu. Tetapi kita berikan juga apa yang menjadi kelimpahan kita ini kepada orang lain sekitar kita, siapapun dia. Nah, inilah yang dikatakan Rasul Paulus mampu. Dan akhirnya Rasul Paulus berkata, segala perkara bisa ku tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sudah, jangan berpikir panjang. Putuskan saja, saya hari ini harus bahagia. Dan saya akan tanggung semua, mungkin rutinitas yang ngebosenin. Mungkin juga ya hidup cuma itu aja. Nanti nerima telepon dari ini, nanti paling di WA sama si ini, nanti paling lihat WA lagi tentang kabar ini dan itu. Nanti lagi ke tempat tidur untuk baring, nanti baca lagi, nanti nyulam lagi, atau nanti ini itu dan seterusnya, yang begitu tidak ada variasinya karena semuanya terbatas. Udah, semua kita tanggung dan kita putuskan untuk bahagia. Percayalah bahwa bersama Tuhan, bersandar pada lengan yang kekal akan membawa kita kehidupan yang penuh kekuatan dan bahagia penuh sepanjang hari ini. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan dan membuat kita memperoleh bahagia penuh hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa, kita mau mendoakan beberapa saudara-saudara kita yang sakit lemah tubuh dan juga beberapa kegiatan gereja dan yang berkaitan dengan gereja. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur diingatkan oleh firman-Mu. Kami juga sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, bisa seperti Rasul Paulus menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Dan tidak perlu kami menanggung seperti orang kecapean atau seperti orang letih lesu, seperti orang yang mau menyerah, tetapi dengan bersandar pada lengan-Mu yang kekal, percaya kami bisa menemukan kebahagiaan penuh. Sekalipun hidup yang kami jalani ini tidak sempurna yang kami harapkan. Apalagi di masa pandemi ini, dengan segala keterbatasan, kami bisa menemukan bahagia penuh bersama-Mu. Segala bisa kutanggung bersama Tuhan.
Kuatkanlah kami untuk menemukan itu semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Oma Trihana, Om Hartono Gunadi, serta Tante Lilian yang saat ini juga bergumul untuk mendapatkan orang yang bisa membantu kehidupan mereka berdua. Biarlah Tuhan juga kabulkan. Kami juga berdoa untuk Tante Lydia yang terbaring sakit, Bapak Damek Tobing. Biarlah Tuhan pulihkan dari sakitnya yang sekarang diderita. Biar perawatan yang didapatkan sekarang sungguh menolong dan memulihkannya. Kami berdoa untuk Ibu Hongyok. Kami berdoa untuk Ibu Win Dewanta. Kami juga berdoa untuk Bapak Suta Netson Parulian Panggabean. Kami berdoa untuk kepulihan terus Bapak Susilo Ibrahim, Tante Tina yang setia, Tuhan juga pulihkan. Ibu Ripka Andreas, segalapun keterbatasannya, ia tetap dapat menemukan kebahagiaan penuh. Ibu Lim Amoy dan suami, biarlah Tuhan selalu berkati, kuatkan dalam masa-masa lemahnya. Bapak Julius, orang yang luar biasa ini, bersama keluarga, juga kiranya Tuhan berkati. Ibu Ripka, Ibu atau Teresia Tanoko, Tuhan berkati juga. Ibu Yulisa, Tante Yakin, dan juga Irene Sukma. Biarlah mereka semua dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan sendiri dan dapat menanggung apa yang mereka sekarang ini hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka anggota jemaat yang bergumul dengan hal-hal lain seperti ekonomi ataupun persoalan-persoalan keluarga. Berilah kekuatan pada mereka dan berilah mereka kemampuan untuk menemukan kebahagiaan penuh dari Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan anggota majelis jemaat. Biarlah Tuhan satukan hati, Tuhan beri kami panjang sabar, Tuhan beri kemauan kami untuk saling memahami satu dengan yang lain, sehingga kerja pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat dan bagi orang-orang yang lebih luas yang kami layani. Kami berdoa juga untuk tim revitalisasi jemaat untuk menghadapi new normal ini. Tidak mudah, banyak hal yang perlu kami perhatikan dari sekedar cuma mempersiapkan orang untuk kebaktian tatap muka. Tolonglah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Panitia HUT RI, biarlah dalam semua keterbatasan ini kami ditolong, punya ide untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa ini, memaknainya bersama, sehingga Gereja Kristen Indonesia Taman Sibunut Bandung menjadi gereja yang sangat berbakti juga bagi nusa dan bangsa ini. Inilah ya Tuhan doa kami semuanya, kami panjatkan kepadamu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, ingat bersandar pada lengan yang kekal, lengan Tuhan, dan temukan bahagia penuh dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara, oma, opa, bapak, ibu semua. Amin.